hao. Halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Pada saat beberapa orang di langit pulih, Shoyan telah menghilang. Hati Woting menjadi marah. Awalnya, dia berpikir bahwa dia akan dapat dengan mudah menangkap seorang bandi. Namun, Shoyan di depannya telah jauh melampaui imajinasinya. Sialan, kau ingin pergi? Aku ingin melihat kemana kau bisa lari dariku. Kejar, apapun yang terjadi hari ini. Kita harus menangkap Shoyan di sini. Woting berteriak dingin. Tubuhnya bergerak dan dengan cepat mengejar ke arah hilangnya Shoyan. Di belakangnya, orang-orang lainnya juga saling memandang sebelum mengikuti di belakang. Setelah menggunakan tubuh kaca kingkong, jubah hitam yang menutupi tubuh Shoyan juga telah tersebar. Auranya telah terekspos ke dunia. Selain itu, Woting adalah Dodi bintang 3. Tentu saja tidak sulit baginya untuk mengejar aura Shoyan. Shoyan telah menyebarkan tubuh kaca kingkong di langit yang jauh. Shoyan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menggunakan langkah pemusnah langit dan menggunakannya untuk menghindari kejaran orang-orang di belakangnya. Di belakang Shoyan, Woting dan Beiying yang merupakan Dodi bintang 3 adalah yang tercepat. Dalam waktu singkat, mereka sudah bisa melihat samar-samar punggung Shoyan. Adapun Lin Sehong dan Su Songming, mereka mengikuti jauh di belakang Woting dan Beiying. Bagaimanapun, kekuatan mereka lebih rendah dan kecepatan Su Songming secara alami lebih lambat. Sedangkan Beizhan dan 3 lainnya, mereka tetap di tempat mereka dan menunggu anggota klan masing-masing tiba. Hah, Shoyan, menurutmu kemana kau akan pergi? Jangan pernah berpikir untuk lepas dari tanganku hari ini. Woting mendengus dingin saat merasakan Shoyan tiba-tiba menambah kecepatannya. Ekspresi wajah tuanya menjadi ganas. Tubuhnya tiba-tiba tersentak saat kakinya menghentak ruang kosong beberapa kali. Setiap kali kakinya mendarat, ruang akan hancur. Tubuhnya seperti anak panah saat ia merobek ruang kosong dengan kecepatan yang sangat cepat. Di belakangnya, Beiying tidak mau kalah. Saat mereka berdua saling mengejar, mereka tidak menyadari bahwa ada sosok berjubah hitam yang diam-diam mengikuti di belakang Woting dan Beiying. Situasi ini berlanjut selama 2 jam penuh. Selama 2 jam ini, Shoyan tidak menyia-nyiakan usahanya saat ia bergegas maju dengan sekuat tenaga. Baru pada saat inilah, Shoyan menyadari bahwa meskipun ia telah meninggalkan kota Hasuan, ia telah memasuki wilayah klan Bai. Selama Beiying bersedia, ia dapat memobilisasi anggota klannya dalam waktu sesingkat mungkin. Tentu saja, tidak akan sulit baginya untuk menjegat Shoyan. Akan tetapi, sebelum adegan ini bisa muncul, Shoyan yang sekarang telah dihalangi oleh Woting dan Beiying yang telah menyerbu dari depan dan belakang dalam serangan menjepit. Hah, Shoyan, jika kau menyerah sekarang, aku jamin aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh di masa depan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dengan gerakan tangan Woting, sebuah pedang panjang mendarat di telapak tangannya. Pedang panjang ini berbeda dari pedang biasa. Bilahnya sama sekali tidak lurus, sebaliknya bentuknya seperti gergaji. Dari sudut pandang ini, mustahil bagi pedang ini untuk tidak merobek sepotong daging begitu mendarat di tubuh seseorang. Di sisi lain, Beiying mengepalkan tangannya yang besar. Sebuah petir yang menyilaukan muncul dari lengannya. Petir itu bertahan di sekitar lengannya sebelum berubah menjadi tombak petir yang panjang. Tatapan Shoyan melihat ke kiri dan ke kanan. Situasi di medan perang saat ini benar-benar seperti serigala di depan dan harimau di belakang. Begitu mereka menyerang bersama, kemungkinan besar Shoyan tidak akan sebanding dengan mereka. Hati Shoyan tanpa sadar menjadi serius ketika dia memikirkan hal ini. Pada saat yang sama, dia juga merasa agak tidak berdaya. Jalannya ke depan telah terputus dan dia tidak lagi memiliki jalan mundur. Satu-satunya jalan adalah melawan. Tangan kanannya diturunkan dan sebuah penguasa suan berat muncul di tangannya. Aku mengira kamu hanya tahu cara berlari. Woting membuka mulutnya dan tertawa mengejek. Bahkan jika Shoyan dapat menahan aura dan tekanannya, dia yakin bahwa dia dapat menekannya jika mereka benar-benar bertarung. Tawa Woting terdengar saat dia mengangkat pedang panjang berbentuk gigi geraji di tangannya. Saat doki dituangkan, seluruh pedang panjang memancarkan cahaya doki yang samar. Di sisi lain, Beiying juga mengangkat tombak panjang di tangannya. Doki mengalir masuk dan banyak petir seperti ular kecil yang melingkari tombak panjang itu. Begitu Beiying memberi perintah, petir itu akan membawa aura yang dapat menghancurkan dunia saat mereka membobardir Shoyan dengan liar. Merasakan hal ini, tangan Shoyan yang memegang penguasa Suan tanpa sadar mengencang. Benang-benang keringat dingin muncul di dahinya. Doki dalam tubuhnya tidak berani ceroboh saat melonjak keluar. Api surgawi melonjak dan menggumpal menjadi baju besi api surgawi di permukaan tubuh Shoyan. Dikatakan bahwa kau memiliki kekuatan untuk melawan seorang elit Dodi.
Kalau begitu, biarkan aku yang tua ini melihat seberapa hebat kemampuanmu, Xiaoyan, ucap Woting. Tubuhnya tiba-tiba melesat maju saat teriakannya terdengar. Pedang panjang di tangannya diarahkan ke Xiaoyan. Xiaoyan tidak berani meremehkan serangan itu. Dia melambaikan penggaris besar di tangannya. Api surgawi membumbung bersama angin dan dengan cepat menyebar ke penggaris besar itu, membungkus di dalamnya. Penguasa Swan terangkat dan cahaya penguasa itu tersapu keluar. Itu membumbung bersama angin dan berubah menjadi cahaya merah setinggi 100 kaki. Auranya sangat agung saat menghantam Woting dengan keras yang sedang menyerangnya. Keterampilan yang tidak penting. Woting tertawa dingin dengan nada meremehkan. Pedang panjang di tangannya bergetar. Beberapa cahaya pedang terhunus di depannya saat dia menyerang ke depan. Meskipun cahaya pedang itu tidak memiliki aura agung dari cahaya penguasa Swan, kekuatan mereka jauh lebih terkonsentrasi saat keduanya bertabrakan. Cahaya penguasa Swan Xiaoyan hancur. Seorang bandi biasa berani pamer di depan elit Dodi. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Woting tertawa dingin. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan perbedaan antara dirimu dan seorang Dodi. Di hati Xiaoyan sangat terkejut ketika cahaya penguasa Swan itu pecah. Pihak lain memang layak menjadi Dodi bintang 3. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk melawan. Terlebih lagi, ada Beiying di belakangnya saat ini. Skill gajah kekuatan, aktifkan. Xiaoyan berteriak marah dalam hatinya. Dia tidak berani menahan diri lagi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Saat teriakan itu terdengar, sosok ilusi besar juga terbentuk di belakang punggung Xiaoyan. Sosok itu memegang penguasa Swan raksasa ilusi yang mirip dengan penguasa Swan di tangannya. Serangan di tangannya mengikuti gerakan Xiaoyan yang menyerang ke depan. Beraninya kau menyerang lagi. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hancurkan. Woting langsung mendengus dingin saat melihat serangan Xiaoyan datang lagi. Dia membalikkan tubuhnya dan muncul di udara di atas sosok ilusi itu. Pedang panjang di tangannya menari-nari dan menebas sosok ilusi di belakang Xiaoyan. Sosok ilusi di belakang Xiaoyan bergerak. Penguasa Swan raksasa di tangannya terangkat dan dengan mudah memblokir serangan lelaki tua itu. Pada saat yang sama, kekuatan yang lebih mengerikan mengalir ke tubuh lelaki tua itu melalui pedang panjangnya, menyebabkan ekspresi lelaki tua itu berubah dengan cepat. Brengsek, kekuatan yang aneh. Mungkinkah bocah ini ada binatang ajaib? Otot-otot di wajah tua Woting berkedut saat dia meringis kesakitan. Seluruh lengannya yang memegang pedang panjang benar-benar mati rasa saat ini. Dalam sekejap mata, Woting sudah pulih. Namun, tatapan yang biasa dia gunakan untuk melihat Xiaoyan tidak berani meremehkannya. Xiaoyan benar-benar mampu mencapai tahap ini. Dia secara alami memiliki kemampuannya sendiri. Setelah tabrakan sebelumnya, Woting telah dengan jelas menemukan bahwa kekuatan Xiaoyan memang bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh bandi biasa. Kemungkinan besar, dia bahkan memiliki kemampuan untuk melawan Dodi biasa. Memikirkan hal ini, hati Woting tanpa sadar merasa dingin. Doki dalam tubuhnya bergejolak, dia melambaikan pedang panjang di tangannya dan sekali lagi menyerang Xiaoyan. Beiying, mengapa kau masih berdiri di sana dengan linglung? Karena bocah ini adalah seseorang yang diinginkan oleh pemimpin sekte. Kita tentu akan bekerja sama untuk menangkapnya. Kita tidak boleh membiarkannya melarikan diri. Pedang panjang itu menari-nari saat terlibat dalam pertarungan besar dengan sosok ilusi di belakang Xiaoyan. Mereka terus-menerus bertabrakan lebih dari selusin kali. Kedua belah pihak sama-sama seimbang. Pada saat ini, bahkan Woting merasa agak tidak berdaya melawan Xiaoyan. Ia hanya bisa mengarahkan sisanya ke Beiying. Selama Beiying menyerang, Xiaoyan pasti tidak akan mampu bertahan melawan dua Dodi bintang 3. Beiying tanpa sadar mengerutkan kening saat mendengar ini. Tidak disangka, kekuatan Xiaoyan telah meningkat ke tingkat lain setelah dia tidak melihatnya selama setengah tahun. Pada saat ini, bahkan Dodi bintang 3 pun tidak dapat dengan mudah menjatuhkannya. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa alasan Xiaoyan mampu tetap tak terkalahkan setelah puluhan pertukaran jurus dengan Woting adalah karena skill gajah kekuatan. Dengan skill gajah kekuatan di tubuhnya, Xiaoyan tidak akan bisa merasakan sakit apapun selama periode waktu ini. Oleh karena itu, kecepatan dan ketajaman serangannya secara alami tidak akan berubah. Di sisi lain, Woting berbeda. Di hadapan sosok ilusi aneh di belakang Xiaoyan, bahkan dia tidak bisa menahan rasa sakit kepalanya. Dengan demikian, Xiaoyan secara alami akan berada dalam posisi yang tak terkalahkan dalam waktu yang singkat. Tubuh Beiying bergetar, dia melambaikan tombak panjang di tangannya dan bergabung dalam pertempuran. Sebelumnya, dia hanya bisa mengamati dari luar lingkaran pertempuran. Alasan dia melakukannya bukan hanya untuk memberi Woting kesempatan menunjukkan kekuatannya, tetapi juga untuk memberi kelonggaran bagi Xiaoyan. Awalnya, Beiying berpikir bahwa dengan kekuatan Woting, dia seharusnya mampu menekan Xiaoyan. Namun, situasi saat ini membuat Beiying sedikit tercengang. Woting tidak hanya tidak mampu menekan Xiaoyan, tetapi dia juga ditahan oleh Xiaoyan. Tanpa bantuan orang luar, apalagi waktu yang singkat,
kemungkinan besar mereka berdua tidak akan dapat menentukan pemenang, bahkan jika mereka bertarung selama sehari semalam. Hal ini menyebabkan hati Beiying amat terkejut. Orang ini benar-benar aneh. Bahkan Beiying tanpa sadar mengumpat dalam hatinya saat memikirkan hal ini. Dia benar-benar tidak tahu golongan mana yang telah melahirkan bakat yang begitu mengerikan. Berdasarkan tingkat pertumbuhannya saat ini, kemungkinan besar dia akan mendapat tempat di seluruh benua Yuanwu di masa depan. Beiying mengangkat kepalanya saat memikirkan hal ini. Ia memutar tombak panjang di tangannya, dan ujung tombak itu sedikit terpelintir. Ia menghindari titik vital sosok ilusi itu, dan menggunakan badan tombak itu untuk menekan musuh. Ini bisa dianggap sebagai kartu truf terakhir Beiying. Dengan kedatangan Beiying secara tiba-tiba, pertarungan yang awalnya seimbang langsung menjadi berat sebelah. Kekuatan dua-dua di bintang 3 memang tidak bisa dianggap enteng. Mereka yang kuat bekerja sama untuk menghadapi Xiaoyan yang hanya ban di bintang 6. Jika berita ini menyebar, kemungkinan besar mereka akan ditertawakan oleh orang lain. Namun, dalam situasi saat ini adalah satu-satunya cara untuk menekan Xiaoyan. Bagaimanapun, kekuatan yang terakhir benar-benar aneh. Semua serangan mereka diblokir oleh sosok ilusi di belakang Xiaoyan. Dari awal hingga akhir, Xiaoyan tidak terluka sama sekali. Ini juga merupakan hal yang menyebabkan Huoting sakit kepala. Jika tidak demikian, kemungkinan besar Xiaoyan sudah lama menjadi tawanannya. Sialan, apakah bocah ini tidak punya kelemahan? Dengan sosok ilusi itu di sekitarnya, serangan kita tidak dapat melukainya sedikit pun. Di sisi lain, auranya tidak melemah sama sekali sejak awal. Huoting mengutuk dengan kejam. Dia juga belum pernah melihat metode Ki dan teknik Do yang aneh seperti itu. Teknik itu benar-benar mampu memblokir semua serangan mereka. Setiap serangan pedang dan tombak diblokir oleh sosok ilusi itu. Benda terkutuk ini, seperti keberadaan yang tak terkalahkan, menyebabkan mereka berdua menjadi sangat marah di dalam hati mereka. Namun, dibandingkan dengan mereka berdua saat ini, hati Xiaoyan bahkan lebih serius. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia jelas mengerti bahwa semua kerusakan yang mereka berdua lakukan pada sosok ilusi itu pada akhirnya akan tercermin padanya. Pada saat itu, Xiaoyan yang telah menerima begitu banyak kerusakan, kemungkinan akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Dia perlu segera memikirkan cara untuk melarikan diri selama periode waktu ini. Jika tidak, begitu skill gajah kekuatan menghilang, itu akan menjadi saat kematian Xiaoyan. Setelah tabrakan hebat lainnya, Huoting dan Beiying didorong mundur dengan paksa oleh sosok ilusi di belakang Xiaoyan. Setelah itu, Xiaoyan buru-buru membalikkan tubuh dan dengan cepat berlari menuju hutan pegunungan di belakang mereka. Di belakang mereka, wajah Huoting langsung menunjukkan ekspresi garang saat melihat Xiaoyan hendak pergi. Dia berteriak keras dan menggerakkan tubuhnya untuk menghentikan Xiaoyan. Akan tetapi, pada saat inilah tiba-tiba muncul sosok manusia berjubah hitam di ruang kosong tak jauh di hadapan mereka berdua. Kemunculan sosok tiba-tiba manusia ini membuat wajah Huoting dan Beiying terkejut. Tubuh mereka yang maju menyerang juga terpaksa terhenti. Dari penampilannya, jelas bahwa dia tidak datang dengan niat baik. Selain itu, dari penampilannya, sangat mungkin dia datang untuk Xiaoyan. Siapa kamu? Wajah Huoting pucat pasi. Bagaimana mungkin dia rela melihat bebek yang hendak mencapai mulutnya terbang begitu saja? Orang yang akan menghentikanmu. Di balik jubah hitamnya, suara tua samar-samar keluar perlahan. Suara itu tidak mengandung sedikit pun emosi, seolah-olah dia tidak merasakan sedikit pun tekanan saat menghadapi dua-dua di bintang 3. Pada saat yang bersamaan, Huoting menggertakkan giginya dengan keras. Pandangannya melewati orang berjubah hitam di depannya dan menatap Xiaoyan yang bergegas pergi. Pada saat ini, kecepatan Xiaoyan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Jika Huoting ingin mengejarnya, itu akan sangat mudah. Namun, kemunculan orang di depannya telah menghancurkan semua rencananya. Langit malam yang gelap gulita perlahan menyelimuti seluruh daratan. Malam ini, bulan tidak bersinar dan bintang-bintang redup. Seluruh dunia diselimuti kegelapan. Ada atmosfer yang menyesalkan yang tak terlihat yang memenuhi seluruh dunia. Di tengah hutan pegunungan yang luas, hutan yang lebat itu gelap gulita. Hutan pegunungan yang biasanya suram kini telah menjadi gelap gulita seperti tinta. Pada saat ini, di hutan pegunungan yang gelap, di dalam semak belukar, sesosok manusia hitam pekat bergerak cepat seperti hantu. Kemanapun dia lewat, pepohonan dalam jarak belasan kaki darinya dihancurkan dengan paksa oleh kekuatan tak terlihat. Namun, kecepatan sosok ini menjadi semakin lambat setelah beberapa putaran dan belokan. Energi tak kasat mata yang awalnya berada di sekitar tubuhnya juga tiba-tiba menghilang. Pada akhirnya, tubuh sosok yang berkedip itu tiba-tiba melemah. Ia langsung jatuh tak terkendali, seperti batu yang menggelinding. Setelah jatuh terguling-guling di tanah beberapa kali, ia menghantam batang pohon dengan keras. Jika diperhatikan dengan seksama, sosok ini ternyata adalah manusia. Orang ini adalah Xiaoyan yang buru-buru melarikan diri dari tangan Huoting dan orang lainnya belum lama ini. Setelah terbang beberapa saat,
teknik gajah kekuatan milik Shoyan yang akhirnya tersebar tak terkendali. Pada saat yang sama, semua luka yang diterima teknik gajah kekuatan dalam pertempuran besar sebelumnya juga diumpankan kembali ke Shoyan saat ini. Setelah menderita luka berat berulang kali, Shoyan kini merasakan sakit yang tak tertahankan. Tubuhnya tidak dapat bergerak dan bahkan doki dalam tubuhnya telah habis dalam pertempuran besar sebelumnya. Di tengah kegelapan malam, wajah Shoyan tampak sangat pucat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan berbagai luka dan memar. Beberapa luka tampaknya telah dirobek dengan paksa oleh semacam senjata tajam. Adapun sebagian besar memar pada dasarnya disebabkan oleh Beiying. Meskipun begitu, Shoyan mengerti bahwa Beiying telah menahan diri dalam pertempuran. Kalau tidak, dia pasti sudah terluka parah pada saat ini, apalagi sadar. Rasa sakit yang hebat yang datang dari seluruh tubuhnya menyebabkan Shoyan tidak punya pilihan selain meringkuk. Kesadaran dalam benaknya berangsur-angsur meredup. Ada hawa dingin yang tak terlihat yang menyelimuti tubuh Shoyan. Shoyan jelas mengerti bahwa ini adalah tanda bahwa dia akan pingsan. Begitu dia pingsan saat ini, kemungkinan besar dia akan ditemukan oleh kedua orang itu. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa tidur sekarang. Pada saat ini, sepertinya ada sesuatu dalam di hati Shoyan yang memanggilnya. Beberapa saat kemudian, Shoyan yang pikirannya semakin pusing tiba-tiba membelalakan matanya. Mata Shoyan saat ini berwarna merah tua. Ada sekumpulan api ungu yang menyala dengan ganas di dalam matanya. 3000 api pembakaran. 3000 api pembakaran dikenal dengan api yang tidak pernah padam. Selama api itu tidak padam, akan ada ruang untuk pemulihan terlepas dari seberapa serius lukanya. Pada saat ini, Shoyan meminjam misteri 3000 api pembakaran untuk melakukan yang terbaik untuk pulih dari luka-lukanya di dalam tubuhnya. Tentu saja, hanya 3000 api pembakaran saja tidak cukup. Meskipun api surgawi kuat, itu bukanlah tubuhnya sebenarnya. Bantuan yang dapat diberikan kepada Shoyan terbatas. Jika dia ingin cepat pulih dari luka-luka di dalam tubuhnya, dia masih harus bergantung pada kekuatan pil obat. Shoyan mengangkat tangannya yang berlumuran darah segar di depannya. Dia dengan kuat menahan rasa sakit yang hebat di dalam tubuhnya. Dengan jentikan tangannya, sebuah pil obat bundar muncul di telapak tangannya. Tanpa ragu-ragu, Shoyan segera menelan pil obat itu. Seketika, kekuatan obat yang dahsyat itu menyebar dengan cepat ke dalam tubuh Shoyan. Ketika kekuatan obat itu melewati organ dalam tubuh Shoyan, ia merasakan sakit yang luar biasa. Namun tak lama kemudian, luka-lukanya pun pulih. Hati Shoyan perlahan-lahan merasa lega saat ia merasakan luka-luka di dalam tubuhnya berangsur-angsur pulih. Kekuatan spiritual yang tersisa dengan hati-hati melonjak keluar saat ia tetap waspada terhadap situasi di sekitarnya. Pada saat yang sama, di sisi lain, Huating dan Beiying sedang menghadapi orang aneh berjubah hitam yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Siapakah sebenarnya kamu? Ekspresi Huating tampak muram saat berbicara, tidak sulit untuk mendengar kemarahan dalam suaranya. Meskipun semua orang juga merupakan Dodi, kekuatan orang misterius berjubah hitam di depan mereka jelas berada di atas mereka berdua. Ini karena dia dan Beiying sebenarnya tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dari orang berjubah hitam ini dalam tabrakan sebelumnya. Awalnya, mereka ingin mengirim salah satu dari mereka untuk mengejar Shoyan. Namun dari kelihatannya, itu tidak mungkin. Niat pihak lain adalah untuk membantu Shoyan menghalangi mereka berdua sejak awal. Siapa aku tidaklah penting. Yang penting adalah kalian semua bisa melupakan rencana meninggalkan tempat ini dengan kehadiranku. Suara samar terdengar dari balik jubah hitamnya. Ekspresi Huating menjadi semakin muram. Kami adalah anggota Sekte Pedang Surgawi. Jika kau berani menghentikan kami, kau akan melawan Sekte Pedang Surgawi. Kali ini lelaki tua itu tertawa pelan dan menganggapnya sebagai jawaban. Hati Huating langsung menjadi marah saat mendengar tawa yang penuh dengan penghinaan ini. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kedua matanya tiba-tiba menyipit. Tatapannya menatap tajam ke arah orang berjubah hitam di depannya. Tatapannya menyapu kerah baju orang itu yang sengaja ditutupi. Dia segera mengangkat kepalanya dan berkata, Anda adalah seorang dari rumah lelang spasial. Di balik jubah hitamnya, ekspresi terkejut terpancar di wajah tua itu. Seketika, ekspresi itu berubah menjadi senyum lembut dan tidak berkomitmen. Kalau begitu, orang yang menghentikan kami mengirimkan informasi melalui token giok di rumah lelang itu juga kamu. Ekspresi Huating muram saat dia terus berbicara. Mendengar kata-kata ini, raut wajah Beiying juga tampak terkejut. Membantu Shoyan melarikan diri. Apakah kau akan secara terbuka menjadi musuh dari 4 sekte besar kita? Kamu harus tahu bahwa Shoyan adalah orang yang ingin ditangkap bersama oleh keempat sekte besar, ucap Huating. Apakah keempat sekte besar itu sangat kuat? Orang tua itu berbicara dengan acuh tak acuh. Kata-katanya mengandung sedikit rasa jijik. Apa katamu? Huating langsung marah. Dia belum pernah melihat orang yang berani menilai keempat sekte besar dengan cara seperti itu. 4 sekte besar yang disebut-sebut hanya memiliki beberapa prestasi di wilayah Silin. Apakah kalian tidak terlalu memikirkan diri sendiri? Orang lain mungkin takut pada 4 sekte besar kalian, tetapi kami tidak.
Pria berjubah hitam itu tertawa dingin. Dia sama sekali mengabaikan ekspresi pucat kedua orang di depannya. Namun, pada saat ini, sekelompok besar orang terbang dari jauh di belakang Huoting dan Beiying. Dalam sekejap mata, mereka sudah tiba di depan Huoting dan Beiying. Orang-orang itu terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok mengenakan jubah putih dengan tulisan Bai di lencana di dada mereka. Kelompok lainnya mengenakan jubah hitam dengan tulisan Huo di dada mereka. Kedua kelompok orang ini adalah para ahli dari klan Bai dan Huo. Saat ini, ada seorang pemuda yang memimpin kelompok di depan mereka. Keduanya adalah tuan muda dari klan mereka masing-masing, Beizhan dan Huo Yuning. Ayah, Beizhan dengan hormat menyapa Beiying saat dia mendekat. Beiying mengangguk sedikit. Tatapan matanya bertemu dengan Beizhan saat pikiran mereka menyatu. Hahaha, ekspresi Huoting langsung berubah menjadi sangat terkejut saat melihat sekelompok orang yang datang tepat waktu. Bala bantuan yang tiba-tiba ini membuatnya sangat senang selama mereka ada di sini. Bahkan jika dia dan Beiying ditahan oleh pria berjubah hitam itu, orang-orang ini masih bisa memasuki gunung untuk mencari jejak Xiaoyan. Hahaha, surga benar-benar berpihak padaku. Pak Tua, kami berdua akan menemanimu ke sini hari ini. Sedangkan kalian semua, segera masuk ke gunung dan cari inci demi inci. Kalian harus menemukan jejak Xiaoyan. Huoting awalnya menertawakan pria berjubah hitam itu dengan dingin. Kemudian, tatapannya beralih kembali ke kelompok di belakangnya sambil tertawa keras dan memberi perintah. Orang-orang dari klan Hu langsung mengangguk ketika mendengar perintah itu. Orang-orang dari klan Bai menatap Beiying dan ayahnya seolah menunggu perintah mereka. Panatua ketiga Hu, kekuatan Xiaoyan luar biasa. Dia memiliki langkah pemusnah langit. Selain itu, kami berdua baru saja ditahan olehnya. Aku khawatir dia sudah meninggalkan pegunungan ini kan? Ucap Beiying. Tidak, saya pribadi melihat kecepatan orang itu semakin melambat saat dia pergi. Saya yakin Xiaoyan pasti terluka parah dalam pertempuran sebelumnya. Sosok ilusinya itu tidak mungkin bisa sepenuhnya memblokir serangan kita. Saat ini, Xiaoyan kemungkinan bersembunyi di hutan pegunungan untuk diam-diam memulihkan diri dari luka-lukanya. Huoting menggelengkan kepalanya dengan keras. Ia teringat pertarungan dengan Xiaoyan sebelumnya saat ia merenung dalam hatinya. Kata-katanya tepat sasaran. Ia sebenarnya telah menebak situasi Xiaoyan saat ini. Jantung Beiying langsung berdebar kencang saat mendengar ini. Memang, dia juga melihat adegan saat Xiaoyan pergi. Saat itu, kecepatan Xiaoyan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Selain itu, dia juga memiliki beberapa keraguan tentang sosok ilusi di belakang Xiaoyan. Tidak mungkin ada teknik do yang begitu kuat. Bukannya tidak ada teknik do defensif yang dapat memblokir serangan, tetapi mustahil bagi mereka untuk mencapai level seperti itu. Dari cara Xiaoyan yang tergesa-gesa pergi, dia seharusnya menyadari situasinya sendiri. Kemungkinan besar, sebagian besar alasan dia melarikan diri dari mereka berdua adalah untuk mencegah efek sosok ilusi itu lewat dan menyebabkannya jatuh ke tangan mereka. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.